Industri pertahanan merupakan suatu industri yang padat modal dan padat teknologi. Selain pasarnya yang berkarakter niche market, industri ini juga memiliki tingkat interdependensi yang cukup tinggi karena nyaris tidak ada negara di dunia yang mampu memproduksi semua komponen dan subsistem dalam suatu sistem senjata secara mandiri. Global supply chain adalah hal lumrah dalam industri pertahanan, sebab bagaimanapun produk industri pertahanan harus memenuhi skala keekonomian. Global supply chain sudah dimulai sejak material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah senjata masih mentah dan kemudian diolah menjadi material jadi sebelum diproduksi menjadi komponen dan subsistem. Salah satu industri yang selama ini sangat tergantung pada global supply chain adalah industri dirgantara atau aerospace industry. Sebagai ilustrasi, pesawat angkut Airbus A400M dibangun dari 100 lebih perusahaan di seluruh dunia. Jumlah itu akan bertambah, apalagi Tier 2 dibalik lebih dari 100 firma tersebut dihitung pula. Gangguan dalam supply chain akan berakibat pada terganggunya proses produksi pesawat terbang sehingga membuat jadwal penyerahan kepada konsumen terlambat. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 telah mengakibatkan gangguan pada global supply chain pada industri ini. Akibat berbagai aturan pembatasan mobilitas yang berujung pada terjadinya ketimpangan antara demand and supply saat ekonomi dunia mulai pulih kembali. Sama seperti industri lainnya di sektor manufaktur, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekonomis industri pertahanan Indonesia, baik BUMN maupun swasta dengan tujuan akhir yaitu untuk dapat memproduksi alutsista baik untuk pasar domestik maupun internasional. Namun dengan keterbatasan penguasaan teknologi hingga kapasitas produksi yang ada, perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia harus memiliki target jangka pendek hingga menengah yang lebih realistis. Selain memproduksi sistem senjata di dalam negeri, sebaiknya industri pertahanan nasional terlibat pula dalam global supply chain agar memiliki pendapatan yang konstan sekaligus meningkatkan kapasitas engineering and manufacturing. Memproduksi komponen maupun suku cadang akan membantu industri pertahanan Indonesia untuk memperluas pasar dan sumber pemasukan, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI saja. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam kategori Tier 1, menjadi bagian dari global supply chain juga lebih realistis ketimbang harus memaksakan diri membuat produk jadi atau finish produk alutsista yang cenderung membutuhkan lebih banyak modal dan promosi agar laku di pasaran. Namun menjadi bagian dari rantai suplai global juga mengharuskan industri pertahanan Indonesia untuk dapat memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, keandalan hingga waktu pengiriman yang sesuai jadwal. Selama ini dapat dikatakan bahwa hanya PT Dirgantara Indonesia yang sejak era Orde Baru secara berkelanjutan telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Firma ini memproduksi berbagai komponen pesawat terbang untuk Airbus dan Boeing, selain untuk PEL Textron. Bisnis aerostructure PT Dirgantara Indonesia memiliki potensi pendapatan tahunan hampir mencapai 100 juta US dollar, namun realisasi pendapatan selama ini hanya 1/10-nya saja. Di tengah kinerja pendapatan yang jauh dari optimal tersebut, perusahaan yang bermarkas di Bandung tersebut juga memiliki ambisi untuk memproduksi 20% komponen pesawat tempur KF-21 Boramae melalui kerjasama dengan Korea Aerospace Industries atau KAI. Salah satu langkah penting agar industri dalam negeri bisa mendapatkan lebih banyak porsi di rantai pasok global adalah mencari mitra asing yang tidak hanya mau membagikan teknologinya ke Indonesia, tapi juga mau menyerap komponen-komponen buatan Indonesia. Hal ini sedang diupayakan salah satunya oleh PT PAL Indonesia dengan menggandeng Naval Group asal Prancis. Harapannya adalah agar nantinya 2 kapal selam kelas Korpen yang dibangun di Surabaya tidak hanya menguntungkan kedua galangan, tapi juga supply chain masing-masing. Dalam kerjasama tersebut, kedua galangan sudah mengidentifikasi lebih dari 60 perusahaan di Indonesia yang bisa terlibat dalam proses produksi hingga pemeliharaan dan perawatan Skorpen jika sudah berdinas di TNI Angkatan Laut.
Kalau berjalan lancar, PT PAL Indonesia juga dapat menjadi bagian dari regional supply chain untuk produk-produk Naval Group lainnya di kawasan. Tentu saja harapan demikian hanya dapat diwujudkan apabila Kementerian Pertahanan memberikan kontrak akuisisi 2 kapal selam diesel elektrik kepada Naval Group. Saat ini terdapat harapan agar kontrak kapal selam dapat ditandatangani pada musim panas tahun ini sebelum suhu politik domestik Indonesia memanas menjelang pemilu pada 14 Februari 2024. Sebagai catatan, selama ini industri perkapalan Indonesia nampaknya belum menjadi bagian dari supply chain industri perkapalan global. Agar komponen buatan Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional, ada beberapa keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia seperti biaya tenaga kerja yang lebih murah dan akses langsung ke bahan baku dasar seperti nikel, bauksit, dan timah. Akses bahan baku ini akan semakin penting jika ke depan pemerintah menambah daftar produk pertambangan yang dilarang untuk diekspor secara mentah. Namun hal demikian memunculkan pula tantangan, yaitu bagaimana industri lokal dapat memproduksi material-material yang memenuhi grade tertentu seperti aerospace grade aluminium dan submarine grade steel. Tanpa pasokan material-material yang memenuhi grade tersebut, sulit untuk mengharapkan pasokan material jadi dari dalam negeri bisa dipakai untuk memproduksi beberapa sistem senjata. Terkait dengan global supply chain, pemerintah Indonesia hendaknya dapat memberikan insentif yang cukup untuk memudahkan industri pertahanan dalam negeri menembus pasar internasional seperti adanya pembebasan atau keringanan pajak serta kemudahan perizinan maupun fasilitas kredit ekspor. Pada akhirnya menjadi bagian dari global supply chain harus menjadi target industri pertahanan Indonesia. Nantinya, keuntungan dari ekspor komponen maupun suku cadang bisa digunakan untuk membiayai riset dan produksi produk alutsista yang utuh. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.